Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baraleli Mubarak, NIM 1905 12044 Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang web server dan DNS server. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui web browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Kemudian cara kerja web server adalah pertama, browser mengirimkan HTTP request ke server, kemudian server akan mengirimkan sebuah HTTP response yang berupa file HTML. Fungsi dari web server adalah memastikan semua model yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirim browser. Produk web server. Selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle Server IBM, Servers, JUnicorn, Zop, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Yang terkenal adalah Apache, Nginx, IIS, Lightspeed Web Server, GWS. Kemudian HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut sebagai hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari suatu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik link tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan dengan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Dan kita langsung praktek untuk web servernya. Skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Angka percobaannya, buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43 dengan IP 434341.1. Kita buka filenya. Nah, di sini merupakan file gabungan dari DHCP server yang kemarin, kemudian dari routing. Di sini kita pastikan dulu PC1, PC4, dan laptop dapat terhubung ke web server. Kita bisa mengeceknya dengan mencoba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke web server. Ini sukses, berarti sudah terhubung dengan baik. Kemudian PC4 dan laptop. Kemudian untuk langkah berikutnya, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti yang ada di contoh. Bisa dikopas filenya. Kemudian pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab
desktop lalu jalankan URL http 43434341. Jika berhasil, maka tampilannya seperti berikut. Kita coba. Pertama, kita buka web server, kemudian ke tab service, pilih HTTP, kemudian kita on-kan HTTP dan HTTPS-nya, kemudian di file index.html kita edit seperti yang tadi. Kita bisa langsung mengkopas scriptnya tadi, dan kita klik save. Setelah itu kemudian kita coba dari PC1, pergi ke tab desktop, kemudian web browser, kita ketikkan URL-nya tadi 43.43.43.1. Nah, ini sudah terhubung dengan web servernya, bisa berjalan. Kemudian kita coba di laptop, kita pilih web browser, dan kita ketikkan 43.43.43.1. Nah, ini juga bisa berjalan. Dan berikutnya adalah DNS server. DNS server. Apakah itu DNS server? DNS server atau domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet address, kita memerlukan menghentikan IP address sebuah website. Tapi cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi untuk memasukkan secara manual. NS adalah name system adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini Anda tinggal mengetikkan nama domain dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS. Dari penjelasan DNS, Anda pasti sudah bisa mengira bagaimana sebetulnya fungsi DNS. Namun supaya lebih jelasnya, fungsi DNS adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian kita masuk ke prakteknya. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan, buat skema jaringan gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 web server 43.43.43.1. Karena kita FTP server belum praktek, berarti kita tidak membutuhkan ini. Pertama, kita pastikan dulu apakah laptop 1 terkoneksi dengan DNS server. Kita bisa melakukannya dengan cara ping PC 1 ke DNS server. Oh maaf,
Kita coba lagi. Sukses. Kemudian dari isi 4 ke DNS, kemudian dari laptop ke DNS. Setelah selesai, kemudian langkah berikutnya, aktifkan DNS, servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita masuk ke DNS server, kemudian servis DNS, kita on-kan, kemudian untuk menambahkan kita klik seperti, kita tinggal tambahkan seperti ini. Kita lihat FTP Jarcom tipe A record, detailnya ke 434343.2. Kemudian untuk web servernya jarcom.com tipe A record 434341, kemudian www.jarcom tipe CNAME, detailnya jarcom.com. Kita bisa langsung menambahkan di sini. Contohnya www.jarcom.co.id tipe A record dengan addressnya tipe CNAME dengan address jarcom.com. Karena saya sudah membuatnya, berarti tidak usah. Kemudian prakteknya, untuk pengetesannya, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup jarcom.com www di PC1, kita masuk ke command prompt, kemudian kita ketikkan nslookup jarcom.com. Nah, di sini terlihat DNS servernya memiliki IP 33 ini, kemudian mengarahkan ke web server dengan IP address ini. Kemudian kita coba di laptop. Kita ketikkan nslookup www.jarcom. Nah, bisa dilihat server DNS servernya dengan nama ini, kemudian IP address DNS servernya adalah 33.33.33.1, kemudian www.jarcom.com dari DNS tadi akan diarahkan ke web server dengan nama jarcom.com dengan address 434343.1 dengan alias www, seharusnya www.jarcom.com. Kemudian untuk percobaan berikutnya, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau http jarcom.com. Karena kita cuma mempraktekkan DNS server dan web server, maka untuk FTP kita lompati. Jadi kita sampai ke ini, ke step keempat. Jadi kita buka PC1 dan laptop,
Kemudian web browser, jalankan URL. Kita buka PC 1, kemudian kita pergi ke web browser, kita ketikkan http://jarcom.com. Ini sudah berhasil, berarti DNS server bekerja dengan baik. Kemudian kita ke laptop, ke web browser, dan kita ketikkan www.jarcom. Nah, ini juga berjalan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.